Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwin Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwin CTB bagian 11 Kejujuran Hati. Selamat mendengarkan. Asmi terbangun ketika menyadari dia ada di sebuah kamar. Matanya menyapu sekeliling. Kamar itu sangat asing baginya. Ada pendar lampu LED warna biru yang sejuk di tepian plafon. Tempat tidurnya pun terasa sangat nyaman. Di mana aku? Ketika mencoba bangkit, Asmi harus kembali berbaring sebab tubuhnya terlalu lemah. Di salah satu sisi kamar, dia memperhatikan seseorang tertidur di sofa dengan posisi terduduk. Asmi memperhatikannya. Wajah pria itu tidak bisa dibilang jelek, bahkan sebenarnya Tama terlihat sangat maco, ditunjang dengan postur tubuhnya yang tinggi dan besar. Pak, panggil Asmi dengan suara yang serak. Bahkan untuk memanggil orang yang berjarak beberapa meter saja, dia seolah tidak sanggup. Pak Tama. Tama menggeliat di sofa. Lalu pria itu sedikit terkejut mendengar Asmi memanggilnya. Tama segera bangun menghampiri Asmi. Kamu sudah bangun? Tanya Tama dengan nada yang tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Iya Pak, aku di mana? Kenapa aku tidur di sini? Asmi mencoba mengingat-ingat apa yang sebelumnya terjadi. Dia hanya ingat kalau dirinya kedinginan. Tunggu ya, pinta Tama sebelum berlalu meninggalkan Asmi. Pria itu berjalan menuju pintu lalu memerintahkan pelayan untuk membawakan sesuatu. Mbak, tolong bawakan makanan untuk Asmi. Baik, Tuan. Saat Tama kembali, Asmi menanyainya dengan ekspresi terkejut sambil memelototkan matanya. Pak, ini aku udah ganti baju. Iya, baju kamu tadi basah. Asmi, kamu juga sudah dibersihkan? Hah? Asmi menyingkap selimut dan benar saja dia sudah rapi dalam balutan baju tidur yang nyaman. Rambutnya juga sudah kering. Jadi, Pak Tama sudah melihat keseluruhan tubuhnya. Asmi bergidik ngeri. Bisa-bisanya dia tidak sadarkan diri. Membuat Tama dengan leluasa mungkin berbuat apa saja. Asmi menatap laki-laki di hadapannya dengan marah dan curiga. Tenang, bukan saya yang gantikan pakaianmu, ucap Tama seolah tahu apa isi pikiran Asmi. Lalu siapa? Jangan sampai para istri Tama juga, batin Asmi. Sekarang dia sudah ingat bahwa mereka memperlakukan Asmi dengan buruk. Mereka jahat. Pelayan rumah Asmi, jawab Tama sambil sedikit tertawa. Dia geli sendiri melihat ekspresi gadis itu.
Jadi ini kamar Bapak? Iya, bagus, puji Asmi tulus. Terlebih setelah dia melihat jendela bulat yang cukup besar di atas kepalanya, tepat di tembok belakang tempat tidur. Syukurlah kalau kamu suka. Asmi menatap Tama curiga. Dia menyangka kalau Tama pasti berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Asmi, maafkan saya kalau tadi siang saya menakuti kamu. Tiba-tiba saja ekspresi Tama berubah serius. Iya Pak, hanya masalah charger HP Bapak marah. Iya, maaf ya. Memang apa masalahnya Pak? Itu Tama terlihat berpikir, membuat Asmi tidak sabar menunggu jawabannya. Pak, kenapa Bapak pergi gitu aja ninggalin aku? Kali ini Asmi mengatakannya dengan suara bergetar. Dia sedih mengingat kejadian ketika Tama tidak ada bersamanya. Hanya dalam waktu sebentar saja, dan itu sudah cukup untuk mendatangkan petaka. Bapak kan tahu di sini aku gak punya siapa-siapa. Kok Bapak tega ninggalin aku sendirian? Tuntut Asmi yang mulai menitikkan air mata. Ekspresi sedih Asmi sebenarnya sangat menyakitkan bagi Tama. Benar, pria itu telah bersalah. Dia ingin sekali memeluk Asmi sambil meyakinkan gadis itu kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan kalau perlu, Tama berjanji untuk terus bersamanya. Namun, itu mustahil. Pertama, Tama tidak bisa menjamin semua akan baik-baik saja. Lagi pula, Asmi selalu bersikap dingin dan marah padanya. Tidak mungkin gadis itu bersedia untuk dipeluk. Kedua, Tama juga tidak bisa berjanji akan utuh untuk Asmi. Dia harus membagi diri, bukan hanya untuk Asmi, melainkan untuk Mariana, Sita, dan Aida. Permisi. Terdengar suara orang mengetuk pintu, membuat Tama urung mengusap kepala Asmi. Asmi, kamu makanlah dulu, perintah Tama sebelum pria itu keluar kamar dan memerintahkan pelayan masuk memberi Asmi makan. Tolong pastikan kalau Asmi makan, kalau perlu suapi dia. Baik, Tuan. Wanita itu pun masuk ke dalam kamar Tama, menemui Asmi yang sedang mengusap air matanya. Neng, makan dulu ya. Baik, Bu. Asmi makan di tempat tidur karena dia masih lemas. Temani Asmi, Bu, pinta gadis itu. Iya, Neng. Ibu udah makan? Sudah, Neng. Bu, tadi siapa yang gantiin baju aku? Saya, Neng, sama Iva. Bukan Pak Tama ya? Bukan, Neng. Kalau Tuan tadi bantu ngeringin rambut Neng pakai hair dryer. Oh, gitu. Neng, tadi Neng Asmi pingsan. Tuan khawatir sekali. Tadi wanita itu menutup mulutnya karena takut salah omong. Kenapa, Bu? Aduh, maaf Neng, saya banyak omong. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, cerita aja. Santai mah sama Asmi ini. Neng, tadi Tuan khawatir sekali. Tuan yang menggendong Neng ke sini. Dan, saya sebenarnya mau nolongin Neng Asmi tadi siang. Tapi gak boleh. Kami pun takut, Neng. Takut sama Bumar. Ucap pelayan itu takut-takut. Dia mengatakannya sambil berbisik. Maaf banget, Neng. Kami gak bisa nolongin Neng Asmi. Bukan gak mau. Tenang, Bu. Gak apa-apa. Asmi ngerti kok.
Asmi tersenyum tulus pada wanita itu, membuat rasa bersalah yang bersarang di hatinya segera pergi. Makasih Neng Asmi, justru Asmi yang harusnya terima kasih. Pelayan itu tersenyum. Kali ini dia dapat dengan jelas mengetahui alasan mengapa majikannya memperjuangkan Asmi begitu keras. Udah makannya Bu? Wah, pinter Neng. Ya udah kalau gitu Ibu pamit ke bawah dulu. Makasih Bu. Sama-sama Neng Asmi. Ketika wanita pelayan itu pergi, Tama kembali dengan membawa senyum tulus untuk Asmi. Kamu masih lemah Asmi. Tidur di sini aja. Pak, tolong anterin ke kamar aku, pinta Asmi. Kamu masih lemah Asmi, tidur di sini saja. Sama Bapak. Apa itu yang Asmi mau? Haha. Enak aja. Kamu lucu Asmi. Tama mendekat, sangat dekat dengan Asmi. Dia berlutut di samping Asmi. Maaf ya Asmi, saya sungguh minta maaf. Saya telah bersalah padamu. Iya Pak. Saya gak marah loh sebenarnya. Siang tadi, saya pergi ke kota untuk ganti ban. Terus, saya berniat membelikan kamu HP baru. Tapi saya pikir akan lebih baik kalau kamu pilih sendiri. Aku kan gak minta HP baru. Boleh Asmi, apapun yang kamu mau. Kamu tinggal minta sama saya. Apapun? Iya, apa saja. Bagaimana kalau aku minta pulang, Pak? Tantang Asmi, yang dengan berani menatap mata Tama. Asal jangan yang itu. Tadi katanya apapun. Apapun selain pulang. Memangnya kenapa saya melarang kamu pakai HP kamu? Kenapa, Pak? Karena saya takut kehilangan kamu, Asmi. Saya takut kamu berhubungan dengan seseorang dari masa lalu kamu. Saya takut kamu meninggalkan saya. Saya tidak ingin itu terjadi. Pak, Bapak kan sudah memiliki aku. Bapak sudah mengambilku dari Maman. Memang benar Asmi, saya dan Maman bersepakat untuk hal itu. Tapi bagaimana dengan kamu? Kamu adalah manusia, sama juga seperti saya. Kamu bukan barang Asmi. Bahkan jika seluruh harta yang saya miliki saya berikan untuk Maman, semua itu tidak akan cukup untuk memiliki kamu. Asmi terdiam. Pengakuan Tama kali ini benar-benar di luar dugaan. Dia terbungkam. Saya pun ingin mengenal kamu, Asmi, lebih dekat. Saya ingin kamu mencoba mengenal saya. Apa itu terdengar sangat berat untukmu? Saya ingin menjadi rumah, tempat di mana kamu bisa pulang, Asmi. Tanpa dikomando, air mata Asmi kembali menyeruak. Hatinya begitu tersentuh dengan ungkapan kejujuran dari seorang Tama. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.